Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, di video kali ini kembali Madia akan menganalisa akun yang disampaikan oleh orang bernama Mr. Gun. Di dalam video ini dia mencoba untuk beropini, berasumsi tentang suatu ajaran dalam Islam itu sendiri. Sebenarnya saya tidak ada masalah kalau cuma opini. Tetapi dalam hal ini kita dalam beragama atau dalam keyakinan suatu agama itu harus merujuk kepada suatu kitab suci yang melatar belakangi suatu ajaran agama itu gitu kan. Nah, kalau Islam itu harus merujuk kepada Al-Qur'an. Nah, kalau misalkan Injil itu berarti dia harus merujuk ke kitab. Kalau orang Kristen berarti dia harus merujuk ke Injil. Nah, Injil di sini harus juga merujuk kepada bahasa aslinya. Itu kalau mau dikatakan ajaran suatu agama itu berkualitas bagus. Dalam hal berargumen pun itu harus disertai dalil-dalil. Bukan hanya asumsi, logika seperti yang disampaikan oleh orang ini menyampaikan suatu ajaran atau suatu argumen tapi tanpa didasari oleh dalil atau nas-nas. Ya, itu seperti omong kosong namanya. Oke, mari kita simak dulu ya apa yang disampaikan oleh orang ini. Seluruh video beliau atau mungkin di beberapa video, saya juga tidak tahu, tapi kalimatnya kira-kira itu seperti ini. Selamat datang di kajian Kristologi menyelamatkan juru selamat. Selamat datang di kajian Kristologi menyelamatkan juru selamat. Selamat datang di kajian Kristologi menyelamatkan juru selamat. Nah, kalian sudah dengarkan apa kalimatnya? Menyelamatkan juru selamat. Dalam kalimat yang bernada ejekan ini sebenarnya Ustadz Sanihu Munir telah membuktikan beberapa kedunguan serta kemunafikan Islam dan Al-Quran. Kedunguan Ustadz Sanihu Munir ini membuktikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Ustadz Sanihu Munir membuktikan bahwa Muslim harus dan dia harus menjadi umat anti kronologi, yang berarti bahwa Muslim disuruh beriman tanpa mau mempertanyakan kronologi imannya. Iman yang buta ini selalu dipikul oleh saudara kita yang Muslim dan dibawa-bawa dengan membusungkan dada kesombongan yang tidak berarti apa-apa bagi ajarannya sendiri, bahkan itu tidak berarti bagi Al-Quran, dan hanya akan menimbulkan propaganda demi propaganda dalam menyerang kekristenan. Artinya adalah Muslim itu ibaratkan tong kosong nyaring bunyinya, di mana dengan pukulan argumentasi tak berotak ini, Ustadz Sanihu Munir menunjukkan bahwa menjadi seorang Muslim tidak perlu berpikir panjang dan bertanya tentang kronologis pada imannya. Cukup beriman, tidak boleh bertanya, sebab hanya Allah lah yang maha tahu. Begitu kira-kira. Oke, di sini saya akan menanggapi dulu apa ya argumen dari Mr. Gum ini ya. Kalau di dalam posisi ini itu hak dia untuk beropini atau berasumsi. Tapi karena dia berbicara mengenai ajaran Islam, nanti saya tampilkan juga perdebatan-perdebatan yang tentunya Anda bisa nilai sendiri kira-kira mana yang berdasarkan dalil, mana yang berdasarkan asumsi atau suatu argumen doang gitu. Nah, kalau dalam posisi ini kan Mr. Gun hanya berdasarkan cuman asumsi atau argumen. Padahal dalam suatu ajaran agama itu harus didasari dengan dalil-dalil atau dasar-dasar di dalam kitab suci itu sendiri. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang sangat terang dalam kalimat opening Ustadz Sanihu Munir, yaitu jangan bertanya tentang kronologi imanmu hai Muslim, karena itu akan membahayakan imanmu terhadap Islam. Jika kamu tahu apa yang dikatakan Quran tidaklah sesuai dengan kenyataan, maka dari itu jadilah orang bodoh. Begitulah kira-kira
pesan tersirat yang terdapat dalam kalimat Ustadz Sanihu Munir. Kalian Muslim dilarang menjadi orang pintar dalam beriman, seperti yang tertulis dalam hadis Sahih Al-Bukhari 6744, di mana Muhammad berkata bahwa para pengikutnya harus membiarkan apa yang ditinggalkannya, dan Muhammad memberikan sebuah pernyataan bernada menakut-nakuti pengikutnya bahwa orang-orang sebelumnya binasa karena banyak bertanya kepada para nabi. Kita lihat bahwa menjadi muslim akan dibatasi dalam berpikir tentang sesuatu yang pada akhirnya akan membawa iman mereka kepada iman yang kosong. Bagi muslim, apa yang sudah ada dalam Al-Quran harus diyakini, sekalipun tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan sekalipun itu berisikan dongeng kancil mencuri ketimun dengan bumbu inilah firman Allah, dan tidak ada keraguan di dalamnya, tetapi itu tetap harus diyakini setiap muslim. Begitupun dengan Isa dalam Quran. Hal ini terjadi karena banyak fakta-fakta sejarah yang disangkal oleh Al-Quran dan menggantikannya dengan cerita-cerita fiktif atau yang tidak pernah terjadi, hanya untuk membangun polemik. Seperti pernyataan dalam buku The Muslim Jesus bahwa Yesus dalam Quran hanya senantiasa meletupkan polemik. Ingat, hanya senantiasa meletupkan polemik. Itu artinya apa? Artinya adalah bahwa Isa atau Yesus dalam Quran itu bukan menunjukkan tentang kebenaran Quran. Ustadz Sanihu Munir membodohi pengikutnya dengan pernyataan yang membatasi mereka untuk berpikir jauh dalam kronologi selanjutnya tentang peristiwa yang secara tidak langsung beliau maksudkan dalam pernyataan beliau, yaitu penyaliban Yesus Kristus, di mana kronologi penyaliban ini masih berlanjut sampai pada dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, yang menjadi kesatuan kronologi terpenting dalam sejarah iman Kristen. Jadi, beginilah cara Muslim dibodohi, yaitu dengan menanamkan perasaan anti kronologi dan perasaan takut bertanya tentang iman. Pertanyaannya adalah, apakah Ustadz Sanihu takut mengatakan kepada Muslim bahwa Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga? Hal yang kedua, seperti yang sudah saya katakan berulang-ulang dalam video saya, bahwa Muslim telah menganggap Al-Quran adalah kitab yang paling munafik, dan Ustadz Sanihu Munir membuktikan hal itu dengan kalimat pembuka bernada ejekan. Jadi kita bisa lihat betapa munafiknya Ustadz ini dan pengikutnya mengejek Yesus Kristus, tetapi berharap supaya diakui sebagai umat yang menjalankan perintah dari orang yang mereka ejek. Saya kembali. Oke, di sini saya luruskan dulu ya apa yang disampaikan oleh Mr. Gum ini. Di dalam Islam itu malah menghormatin orang yang bernama Yesus atau Isa itu. Yesus atau Isa itu di dalam Islam itu dianggap orang yang dihormatin. Seorang nabi dan rasul itu orang Islam tidak akan beriman, hilang keimanan orang Islam apabila tidak mempercayai Yesus dan atau Nabi Isa itu sebagai nabi dan rasul. Jadi omongan Anda mengatakan mengejek itu juga tidak ada dasar atau hanya asumsi Anda sendiri. Karena di dalam Islam itu sudah termuat dalam rukun iman yang ketiga. Jadi salah satu rasul atau nabi itu adalah Yesus. Jadi memang harus diimanin, dihormatin. Oke? Kita lanjut lagi ya. Tanya kepada saudara Muslim, apakah kalian masih mau memberikan harga diri kalian untuk sebuah kemunafikan seperti Ustadz Sanihu Munir? Apakah segitu murahnya harga diri kalian untuk sebuah kemunafikan dan kebodohan? Hal yang ketiga, ketika Ustadz Sanihu Munir menyatakan menyelamatkan juru selamat, sebenarnya beliau harus merenungkan pernyataan beliau sendiri tentang siapa sebenarnya yang harus diselamatkan. Apakah Yesus Kristus ataukah nabi beliau yaitu Muhammad? Sebagaimana kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian dan berada di surga, tetapi bagaimana dengan Muhammad? Bahkan Muhammad sendiri tidak bisa menjamin keselamatan bagi dirinya sendiri seperti yang tertulis di dalam Quran surah 46 ayat 9. Katakanlah dalam kurung Muhammad,
Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi kita sudah lihat bagaimana Muhammad sendiri tidak bisa menjamin keselamatan bagi dirinya sendiri. Lalu bagaimana mau menjamin keselamatan bagi para pengikutnya jika keselamatan... Oke, di sini saya harus luruskan dulu argumen dari Mr. Gung ini yang mengutip ayat Al-Quran ini. Sebagaimana kita ketahui, ayat yang dia kutip itu adalah ayat tentang bahwa Nabi Muhammad itu hanya seorang utusan, hanya sebagai rasul seperti nabi-nabi sebelumnya. Berarti nabi dan rasul itu bukan Tuhan. Berarti memang benar, rasul dan nabi itu memang tidak berhak memberikan keselamatan. Yang berhak itu, yang menjamin keselamatan adalah Allah, Sang Pencipta. Nabi hanya menyampaikan. Jadi judul yang disematkan oleh Sanihul Munir itu, menyelamatkan juru selamat, itu bukan hanya Nabi Isa atau Yesus, tetapi Nabi Musa juga mau diluruskan ajarannya, bagaimana dia bisa selamat. Nabi Musa itu sebagai juru selamat juga bagi bangsa Israel. Terus Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Abraham itu semua juru selamat. Jadi menyelamatkan juru selamat ini maksudnya artinya orang-orang yang menyembah atau orang-orang yang beriman kepada dia, yang mengikuti umatnya setelah dia itu, agar tidak tergelincir atau tidak salah ajaran gitu loh. Itu maksudnya Sanihul Munir ini menyelamatkan juru selamat, itu di situ maksudnya. Agar orang-orang peninggal dari juru selamat itu selamat gitu loh. Jadi maksudnya di situ, sepeninggal dari nabi-nabi yang diutus Allah kepada bangsa-bangsa atau kaum-kaumnya itu bisa terselamatkan, tidak tergerus oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari rasul atau nabi-nabi yang diutus tersebut. Itu maksudnya Sanihul Munir. Jadi bukan terfokus kepada Yesus atau Nabi Isa doang gitu loh. Jadi Anda salah kaprah ya Mr. Gun ya, kalau membuat opini atau penggiringan opini cuman ke Yesus gitu loh. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Diri saja masih dia pertanyakan dan minta didoakan oleh miliaran pengikutnya. Bahkan Allahnya sendiri menyatakan bahwa Muslim sudah ditetapkan untuk masuk neraka seperti dalam Quran surah 19 ayat 70 hingga ayatnya yang ke-71. Selanjutnya kami sungguh lebih... Saya hanya meluruskan kembali ayat yang Anda kutip ini ya Mr. Gun. Di dalam Al-Quran ayat tersebut tidak ada mengatakan bahwa masuk neraka. Itu adalah kebohongan Anda, penafsiran Anda yang salah. Nah, sedangkan yang benar adalah mendatangi. Bisa juga dimaknai dengan menggambarkan atau dilukiskan atau dihamparkan atau dimaknai dengan pembentangan. Nah, itu maksudnya dari ayat yang Anda tampilkan itu makna dari wariduha. Jadi wariduha itu bukan memasuki ya. Jadi Anda harus belajar kembali kitab Al-Quran yang aslinya, bukan hanya belajar terjemahan. Terjemahan dalam kurung mendatangi itu bisa disamakan juga dengan menggambarkan atau menghamparkan atau makna-makna yang semisal dalam itu gitu loh. Itu hanya makna terjemahan. Nah, itulah kelemahan ajaran agama Anda karena tidak disertai dengan bahasa aslinya. Karena tidak disertai dengan bahasa teks original dari Alkitab tersebut, maka Anda bakal terpleset atau asal-asalan dalam menerjemahkan suatu kitab suci. Seharusnya Anda lihat dong ke bahasa Ibrani atau bahasa Aramain atau bahasa Yunani. Nah, itu kalau Anda merasa pintar. Bukan hanya belajar terjemahan. Makanya itu kelemahan terjemahan. Dalam bahasa Al-Quran itu wariduha, Anda artikan itu memasuki, itu suatu kebodohan. Anda silakan aja buka kamus bahasa Arab. Wariduha itu bukan memasuki. Anda salah.
Wariduha itu maknanya bisa mendatangi, bisa menghamparkan, bisa menggambarkan. Intinya tidak masuk ke dalam neraka itu. Nah, itulah suatu kebodohan karena Anda hanya belajar terjemahan. Dan terjemahan pun tuh aneh karena banyak yang tidak sesuai kalau Anda cuman belajar suatu kitab dengan terjemahan. Oke, lanjut dulu ya. Orang yang seharusnya dalam kurung dimasukkan ke dalam neraka, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ditambah lagi Muhammad mati dan tidak ditolong oleh Allahnya sendiri dari kematian itu. Lalu apa yang mau dipercayai oleh Nabi dan Tuhannya yang tidak bisa menjamin kehidupan para pengikutnya? Apa? Oke, di sini saya garis bawahi kembali. Anda mengatakan Nabi Muhammad mati tidak ditolong oleh Tuhannya sendiri gitu loh. Namanya kematian itu sudah digaris bawahi atau sudah ditakdirkan. Dia mati bagaimana itu urusan Tuhan. Apa salahnya namanya usianya memang sudah tercapai, ya tidak ditolong bagaimana? Maksudnya itu kan suatu argumen yang sangat salah, Mr. Gun ya. Anda salah sekali. Coba Anda bayangkan kalau dalam posisi Nabi Anda sendiri gitu loh, dalam posisi disalib, mengapa tidak ditolong oleh Tuhan Anda gitu loh. Kalau Anda mengatakan seperti itu, jadi Anda di sini berargumen kosong doang. Oke, lanjut dulu ya. Saudara-saudara Muslim mau supaya binasa dengan mengikuti Muhammad dan Allahnya. Untuk saudara-saudaraku Muslim, saya ingin menawarkan Yesus kepada kalian. Yesus telah menjamin bahwa dirinya akan bangkit dari kematian ketika dia hendak menyelesaikan misi penebusannya di kayu salib untuk menggenapi nubuatan para nabi dan mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga dia tidak pernah memberikan sedikit pun kalimat keraguan akan hal ini bagi para pengikutnya. Oke, Anda berargumen seperti itu ya, Mr. Gun, bahwa dengan penebusan dosa oleh Yesus tersebut di kayu salib. Nah, sekarang Anda silakan buktikan di dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, adakah dalil atau dasar-dasar yang mengatakan seperti itu, bahwa dengan matinya Yesus atau yang dinamakan Nabi Isa itu di kayu salib itu menebus dosa. Silakan Anda tampilkan atau buatkan dalil-dalil atau tunjukkan dalil-dalil di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa, itu silahkan. Kalau tidak ada, itu berarti Anda hanya berargumen kosong. Itu hanya asumsi Anda doang gitu loh. Dalam suatu ajaran agama, apabila tidak bisa dibuktikan dengan dalil-dalil, maka itu hanya omong kosong. Anda harus menampilkan ini. Karena Yesus itu meneruskan ajaran Taurat, Perjanjian Lama, Anda harus menampilkan dalil-dalil atau ayat-ayat yang menggambarkan bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu harus Anda tampilkan. Kalau tidak ada, berarti Anda hanya omong kosong. Oke? Dialah pemilik kehidupan seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dilanjutkan dengan ayat yang ke-26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yesus telah menunjukkan bahwa Dia menjamin dan menyatakan kuasanya atas maut dengan bangkit dari antara orang mati, seperti yang tertulis dalam Markus 10 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-34, bahwa Dia akan mati namun Ia akan bangkit. Nah, jika bangkit dari kematiannya saja Yesus jamin dan menunjukkan hal itu bagi para pengikutnya, apalagi jaminan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus menjamin kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya karena Dialah penguasa kehidupan ini. Itu sebabnya Yesus menyatakan
dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Muhammad tidak bisa menjamin kehidupan kekal bagi pengikutnya dan Allahnya pun menetapkan Muslim untuk masuk neraka. Jadi apakah saudara Muslim masih mau mengikuti? Oke, Muhammad itu malah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Muhammad itu sudah diutus untuk sebagai rahmat seluruh alam. Jadi tidak benar argumen Anda mengatakan Muhammad itu salah gitu loh. Tidak benar argumen Anda seperti itu. Dan nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad pun bukan hanya Yesus atau Nabi Isa, tapi Nabi Musa juga itu menyelamatkan kaumnya, Bani Israel. Nabi Ibrahim juga menyelamatkan kaumnya. Nabi Daud juga menyelamatkan umat dan kaumnya. Jadi semua umat-umat itu yang diutus Tuhan ke dunia itu menyelamatkan kaum-kaumnya dan bangsa-bangsanya. Jadi tidak benar hanya satu pihak Anda mengatakan bahwa hanya Yesus saja yang menyelamatkan bangsa di dunia ini. Nabi Musa itu juga ada, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi lain itu diutus memang untuk menyelamatkan bangsanya atau kaumnya masing-masing. Nah itu, jadi ini argumen Anda tertolak ya, Mr. Gun, tertolak ya. Dan Tuhan yang menjaminmu masuk neraka? Untuk saudara-saudaraku Muslim, Yesus bersabda, siapapun yang datang kepadanya tidak akan dibuang, melainkan mereka yang telah menjadi percaya bahwa Yesuslah Kristus dan Tuhan, penguasa kehidupan, mereka itulah yang akan menerima kehidupan sekalipun mereka sudah mati. Silakan ambil waktumu untuk memikirkan ini sebelum kalian melangkah lebih jauh. Tuhan Yesus memberkati. Dan kemarin baru saya. Oke, di sini saya akan tampilkan juga beberapa perdebatan dalam antara Islam dan ajaran sebelah, yaitu ajaran terjemahan, bahwa ini membuktikan bahwa Islam itu tidak hanya terfokus atau terkotak dalam suatu yang disampaikan seperti kedunguan, kata si Mr. Gun ini. Islam juga punya keilmuan untuk membahas ini gitu loh. Mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh beberapa apologet dalam perdebatan. Oke, go. Syahida. Ya, para nabi itu ditugaskan oleh Tuhannya, diutus untuk menyampaikan firman saja. Ya, siapa saksinya? Wa kafa billahi syahida. Kalau Nabi Muhammad, cukup Allah yang menjadi saksi. Tugas kamu menyampaikan. Sehingga kalau ada orang itu memang benar-benar utusan, pasti dia ngaku, saya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Beginilah seorang nabi, tidak diterima di tanah kelahirannya, di tempat dia berada. Nah, dia kan pengakuan Yesus kan. Dan pengakuan ini, jangan kamu gini, siapa saksinya Yesus? Gitu. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia Allah yang mengutus aku. Siapa saksimu? Mau digituin? Nabi Muhammad juga gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya ini utusannya Allah untuk seluruh bangsa. Siapa saksinya? Masa mau ditanya begitu? Intinya iman. Kalau kamu beriman kepada Yesus, otomatis, misal saya di zamannya Yesus, orang Israel, aku diutusnya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Ya terserah saya. Mau selamat, berarti saya percaya kepada utusan itu. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Elohim Esa. Mana saksinya? Masa mau digituin? Intinya Anda tidak beriman kalau seperti itu. Kalau sudah beriman, ya, misal saya beriman kepada Nabi Muhammad, apapun yang disampaikan oleh dirinya, ya saya ikuti, saya percaya, namanya iman. Misal saya di zamannya Yesus. Oke. Nah, di sini sudah sangat jelas ya bahwa dalil atau dasarnya bahwa Yesus atau Nabi Isa itu diutus sebagai nabi dan rasul itu sudah jelas. Artinya dia sebagai utusan yang termuat di dalamnya, yaitu sebagai nabi dan rasul. Dalilnya sudah cukup jelas juga. Ayat-ayatnya cukup jelas baik di dalam Bible atau Alkitab itu sendiri maupun Al-Quran. Jadi posisi Yesus atau Nabi Isa ini sama dengan posisi Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Abraham, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Jadi posisinya di sini sama. Oke, kita lanjut dulu ya.
kepada Yesus. Dia mengaku utusan Allah hanya untuk Israel saja. Dia menerima firman, menyampaikan firman-Nya Allah kepada umatnya Israel. Nah, andai kan saya di zaman itu, saya beriman, ya saya percaya. Nggak usah, Yesus mana saksinya? Masa mau gitu? Kakak, Yesus mengaku seperti itu pun, itu disertai dengan mujizat-mujizatnya, kakak. Dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan seorang penyakit kusta, dia bangkit. Itu disertai dengan keajaiban-keajaibannya. Lah, kalau misalnya kita mengaku nabi, kita mendapat wahyu tapi tanpa ada mujizat yang kita buat, itu perlu dipertanyakan. Karena seorang nabi itu harus dipertegas dengan tindakannya, perbuatannya, dan mujizat-mujizatnya. Dan ada pengakuan dari nabi-nabi sebelumnya. Dan ada saksinya. Nah, oke, saya ceritakan gini ya. Memang para nabi itu diberi mukjizat. Maka di dalam Islam itu dijelaskan semua. Mukjizat itu apa? Amrun harikun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan. Umumnya orang ini tidak bisa, kok ini bisa? Nah, lalu harus kita tahu apa tujuan Tuhan itu memberi mujizat kepada utusannya supaya percaya orang itu. Nah, gitu kan ya. Contohnya Nabi Muhammad. Ketika dia ditanya, "Wahai Muhammad, kalau kamu memang utusannya Allah, bukankah yang saya tahu utusan itu biasanya bermukjizat? Kamu mana?" Nah, maka apa? Wan syaqqal qamar. Nabi menunjukkan mukjizatnya dia yang diberikan oleh Allah membelah bulan itu. Nah, itu ya. Juga diantaranya Nabi pernah apa? Dari tangannya keluar air ketika umatnya butuh minum. Ya, juga. Oke, di sini saya mau nambahkan dulu ya. Mukjizat Nabi Muhammad itu membelah bulan itu saat di sekarang sudah bisa dibuktikan dengan antariksa oleh badan meteorologi NASA Amerika juga sudah membuktikan bahwa memang ada bekas retakan terbelahnya bulan itu sampai sekarang masih sudah bisa dibuktikan. Sudah bisa dipoto oleh NASA Amerika dan ini sudah menjadi kajian ilmiah, kajian para astropologi atau badan antariksa. Jadi yang apa disampaikan Al-Quran 1400 tahun yang lalu bahwa Nabi Muhammad membelah bulan itu, 2 kali lagi membelah bulan Nabi Muhammad itu sudah bisa dibuktikan dengan ilmiah. Jadi badan NASA Amerika sudah membuktikan itu bahwa memang di bulan itu di tengah-tengah percis ada retakan bulan itu sendiri gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Yang satu bakul ya, cuma satu cukup 2 orang saja, bisa untuk puluhan orang pernah. Ya, makanya gini ya. Jadi mujizat itu, bahkan pernah lagi mereka minta mujizat. Apa kata Allah? Tidak usah anak Muhammad, tidak usah. Saya tahu orang-orang itu. Sebelum kamu, aku juga mengutus nabi-nabi. Aku kasih mujizat yang mereka minta, tapi tetap mereka itu tidak beriman. Bahkan mereka menolak, bahkan ingin membunuhnya. Contohnya seperti Yesus gitu kan banyak mujizat kan. Tapi tetap mereka tidak percaya. Sehingga bahkan di zaman nabi-nabi yang dulu ketika minta mujizat dikasih, mereka tidak beriman. Lalu aku musnahkan kaum itu. Umat kamu itu cuma minta saja, pasti sama seperti mereka. Andai kan saya musnahkan semua mereka sebagaimana nabi-nabi yang dulu, umatnya nabi-nabi yang dulu. Nah, jadi apa? Sekarang gini ya, kalau Anda percaya dengan mukjizat, maka Anda harus tahu apa tujuan mukjizat itu supaya dia diimani bahwa dia benar-benar utusannya Allah. Dan gitu kan. Nah, tapi coba nabi-nabi yang dulu. Saya contohkan Yesus yang terkenal dengan mujizatnya. Tapi mana umatnya? Bahkan mereka ingin membunuhnya. Iya. Dia mengaku saja diutusannya untuk Israel saja. Mujizatnya banyak disaksikan. Tetap mereka tidak mau kan? Tetap ingin membunuhnya kan? Makanya, ya, sehingga di dalam Islam, walaupun mujizatnya Nabi itu ada, membelah bulan apa, itu kami tahu. Cuma sebagai pembuktian dan kami percaya. Bahkan orang Mekah sampai sekarang banyak umatnya Nabi itu. Umatnya Nabi Muhammad. Ya. Sedangkan kamu menggembor-gemborkan mujizat, tapi kamu tahu hasilnya apa? Yesus, malah dia dituhankan setelah dia tidak ada. Padahal dia diberi mujizat supaya mereka percaya bahwa dia utusannya Allah. Makanya seharusnya gini ya, kalau memang Yesus itu ada saksinya, bermujizat, ya sudah akui dia. Sesuai pengakuan dia. Tapi di zaman dia, apa? Aku utusannya Allah untuk Israel. Aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Tuhan yang benar hanya Allah. Ya, hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah. Dan mengenal aku, Yesus yang diutus oleh Allah. Nah, seharusnya kalau Anda tahu bahwa ada saksinya, ada mujizatnya, ada bukti maksudnya. Loh, apa mereka tidak beriman? Bahkan Anda sendiri tidak beriman dengan ucapan itu. Malah ketika dia tidak ada, maka orang-orang yang ingin merusak, ya, yang ingin menyesatkan, yang mana pagan di situ Tuhan harus turun, harus nuzul, harus tampak, harus bisa berinteraksi. Akhirnya disesatkan seperti itu ajaran Yesus, maka banyak umatnya. Tapi umat yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, gitu ya. Coba saya contohkan gini ya. Kalau kita lihat film kerajaan dulu, Majapahit apa itu. Kamu saya utus ke raja sana. Nanti ini tunjukkan ke saya. Nah, mujizat itu ibaratkan
Apakah itu pedang, keris ya? Nanti ini kamu tunjukkan. Supaya dia percaya bahwa kamu ini benar-benar utusanku. Nah, mujizat itu seperti itu. Coba utusan raja-raja itu pasti bawa stempel atau bawa keris kan gitu nih. Yang mana keris itu nanti, pasti nanti raja itu nanya, kalau kamu memang utusannya raja ini, mana buktinya? Ini. Oh iya, benar kamu itu benar-benar utusan. Nah, mujizat itu ibaratkan itu. Gitu. Ada yang mengutus. Sedangkan saya, ya, Nabi Muhammad itu mengaku utusan, mengenalkan Tuhannya, dan saya tahu dia bermukjizat. Buktinya, wan syaqal qamar itu. Sehingga karena saya percaya, bahkan ada mukjizatnya, berarti benar-benar utusannya Allah. Maka saya beriman kepada dia sebagai utusannya Allah sesuai pengakuan dia. Dan saya bertuhanan Tuhan yang dikenalkan oleh dia. Sama seperti Yesus. Misalnya saya di zamannya Yesus, tak, saya ini utusannya Allah untuk kamu karena kamu orang Israel. Oke, saya percaya. Buktinya saya bermukjizat kan, tahta. Kamu tahu sendiri kemarin saya menghidupkan Lazarus misalnya ya. Oke, Yesus saya percaya. Tahta, kamu tahu hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah, yaitu Tuhan yang mengutus saya. Oke, Yesus saya percaya. Ya gitu, sesuai omongannya. Bukan marah, enggak Yesus, kalau kamu tidak ada akan kujadikan Tuhan kamu. Masa mau gitu? Yang kamu katakan itu, Tata, itu tidak ada saksinya. Kalau Yesus banyak saksinya. Dan langsung ada pengakuan dari Allah. Kalau seorang nabi tidak ada pengakuan dari Allah, tidak ada pengakuan dari Allah, siapa aja bisa mengaku-ngaku nabi, Tata. Orang saya aja sekarang bisa ngaku nabi kok. Ya makanya pengakuan itu kan dari firman kan. Ya itu, wa kafa billahi syahida. Cukuplah aku yang menjadi saksimu Muhammad. Tugas kamu menyampaikan kepada umatmu. Masalah saksi itu aku. Biarlah ya mereka menolak kamu. Yang penting aku yang menyaksikan. Nah sekarang gini ya, kalau kamu membahas saksi, oke, Yesus ada saksinya. Berarti Tuhan itu yang mana? Ya, berarti ada saksinya, dia itu benar kan utusannya Allah kan? Ya, dan ada pengakuan dari Allah, berarti Tuhannya kan? Nah sekarang, masa kita mau mentuhankan Yesus? Ya, padahal dia benar-benar utusan, ada saksinya, bahkan ada pengakuan dari Tuhannya. Masa kita mau mentuhankan utusan? Kan gitu kan? Loh, kamu tidak lebih memahami Alkitab daripada orang Kristen sendiri, Tata. Terus kamu mau bilangin mau nginjili saya lagi gitu? Kalau saya suruh cari ayatnya lari lagi gitu? Tata, sudahlah. Masih banyak jalan keluar, Tata. Jalan keselamatan itu hanya Yesus, Tata. Cuma Yesus yang berani menggaransikan keselamatan, Tata. Yang memberikan upah atas perbuatanmu, itu cuma Yesus. Dan segala kuasa, baik di bumi dan di surga, itu ada di tangan Yesus, Tata. Itulah dia. Tidak ada nabi yang kayak gitu. Segala kuasa di bumi, di surga, telah diberikan kepadaku. Gak ada nabi yang kayak gitu, cuma Yesus sendiri. Loh kan sudah aku bilang ya, saya itu kalau masalah Injil kemarin sudah dijawab. Kenapa aku seperti Samuel? Kenapa aku malas menjawabnya? Karena sudah dijelaskan bolak-balik. Ya. Tapi tetap aja kan. Nah sekarang gini, apa salahnya kalau aku memang ingin menjelaskan kalau ada ayat-ayat dalam Bible apa? Ya tinggal dibuktikan aja. Terutama tentang Yesus gitu loh. Bukan masalah menginjil atau enggak, terserah nanti apa yang mau dibahas. Contoh-contoh tanya tentang Paulus, saya kasih tahu ayatnya. Ya, nanti saya jelaskan. Kan gitu kan? Masalah penginjilan atau lebih paham itu, enggak perlu itu sudah. Yang penting ayo kita dialog pakai dalil kan gitu. Oke, kembali lagi. Jadi Yesus itu ada saksinya, ya. Dia itu utusan. Berarti benar-benar utusan dong. Saksinya ada, pengakuan dari Tuhannya ada. Berarti benar-benar dia utusannya Allah dong. Lalu masa kita mau mentuhankan dia? Kan gitu kan? Yang kedua, cuma Yesus jalan keselamatan. Loh, kalau menurut kamu iya, kalau menurut saya semua para nabi. Kan iya kan? Ada nggak para nabi itu? Musa saya utus kamu untuk supaya umatmu tidak selamat gitu? Tentu saja untuk menyelamatkan. Caranya, iman dulu kepada Musa sebagai utusan. Nanti Musa mengenalkan Tuhannya. Imani juga. Lalu semua yang disampaikan oleh Musa diikuti. Karena Musa hanya menyampaikan firman Tuhan. Yesus juga, apakah menyelamatkan? Nah iya, caranya. Imani dia dulu. Ya semuanya. Saya utusannya Allah untuk kamu. Iya, saya iman. Ya selamat. Saya ini penyampai firman. Jadi apa yang aku sampaikan kamu harus ikuti. Apapun itu. Iya, ya selamat. Nah sekarang, saya ini utusannya Allah. Enggak, kamu Tuhan aja. Ya tidak selamat. Oke, kalau kita mau bahas Yesus, kamu harus akuin dulu ini. Berarti Nabi Muhammad tidak ada saksinya. Ya kan? Deal ya? Kalau kita mau bahas Yesus, kamu harus akuin dulu. Nabi Muhammad tidak ada saksinya, dia mengaku Nabi. Benar nggak? Iya, sebenarnya nggak ada yang salah jika kamu membahas ayat Alkitab, Tata. Tapi, ketika kamu membahas ayat Alkitab, mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi ketika diberikan penerangan kepadamu, penjelasan kepadamu memakai ayat Alkitab, jangan kamu bilang itu palsu ya. Jangan kamu bilang itu ayat palsu. Kalau kayak gitu standar ganda namanya kamu itu, Tata.
Nah, kan sudah aku bilang, saksi itu kan ayat kan, dalil kan ya. Oke, wa kafa billahi syahida di dalam Al-Qur'an itu. Nah, sekarang Yesus saksinya siapa? Kan Yesus sendiri kan mengaku kan, saya utusan Allah untuk Israel, saya nabi. Siapa saksinya? Coba, siapa saksinya? Oh, ada suara, Tata. Suara gimana? Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Kan gitu kan? Kalau suaranya malaikat ya bisa. Sebagaimana pada hari ke-6 Tuhan mengutus Gabriel. Gabriel bicara dengan Maria, bisa. Atau ada suara, itu bukan suaranya Tuhan. Tuhan memerintahkan utusan yaitu Jibril untuk bersuara kepada orang, kan gitu. Ya, sebagaimana apa ya? Di Kejadian atau Ulangan itu ya. Yang mana Tuhan mengutus 3 orang datang kepada Abraham. Kan gitu kan? Nah, sekarang kamu mau saksi apa? Saksi itu ayat, mana ayatnya kalau Yesus itu utusan? Kamu nanti jelaskan ayat-ayatnya. Oh, ini Tata pada apa ya? Matius misalnya atau Yohanes gitu. Aku diutusannya kepada, nah ini ayatnya. Nah, terus kamu, Tata, mana ayatnya, dalilnya, buktinya kalau Nabi Muhammad itu utusan? Oke, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya gitu ya. Ini saya tidak bahas palsu atau enggaknya. Ayo kita perang dalil gitu loh. Kapan saya mengatakan, ya itu palsu semua itu gitu. Pernah saya mengatakan seperti itu. Ya, kan saya cuma gini. Oke, silakan. Mau bahas Yesus pakai Al-Qur'an atau pakai Bible kamu monggo. Kan gitu kan aku dari dulu itu. Jadi intinya ya, Yesus atau Nabi Muhammad itu utusannya Allah, itu Nabi, punya Tuhan. Masalah saksinya itu iman sudah. Maka saya ingin tahu saksinya apa, kamu minta saksi apa? Coba. Wong Yesus saja mengaku utusan itu ada saksinya, kamu tetap aja mentuhankan dia kan? Ya, kecuali gini, saya ini Tuhan yang menjelma jadi manusia. Ayo, ini saksinya semua. Ya, saya menyaksikan. Nah, baru kamu tuhankan wajah. Nah, sekarang, ya, kamu bahas saksi. Sedangkan Yesus mengaku utusan. Berarti yang harus dibenarkan bahwa dia utusan, ada saksinya. Kalau kamu Tuhan kan ada nggak? Yesus itu Tuhan dan ada saksinya. Berarti kalau Tuhan, oke, Yesus Tuhan, berarti tidak punya Tuhan dong kan ya? Kan gitu kan intinya. Mana mungkin Tuhan itu lebih dari satu kan gitu? Loh, tapi katanya kamu mau menginjili saya. Berarti kamu belum lengkap baca Alkitabnya, Tata. Itu Allah langsung yang mengakui, Tata. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu disaksikan oleh banyak orang loh pada saat pembaptisan itu. Oke, disaksi oleh banyak orang. Kata Musa, mati manusia kalau melihatnya. Kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar suaranya pun tidak bisa. Makanya ketika dia itu ingin bicara kepada manusia, melalui malaikat. Sebagaimana yang datang ke Abraham, 3 orang. Sebagaimana yang datang kepada Maria pada hari ke-6. Tuhan mengutus Gabriel. Nah itu kan. Lalu saksi apa? Wong jelas-jelas Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Kan gitu kan? Nah sekarang kalau sudah ada saksinya, ya sudah. Berarti dia benar anaknya ya. Berarti anak itu kan banyak. Salomo disebut anak Allah, Israel disebut anak Allah, orang yang membawa kedamaian disebut anak Allah. Berarti bukan Tuhan kan? Yesus itu kan? Nah, kalau kamu bilang bukan Tuhan, saya tanya Kak sama kamu, Tata, yang memegang kuasa. Oke, nah di sini oke. Surga dan di bumi siapa, Tata? Jadi sebenarnya kalau kita bahas saksi, bahas bukti, berarti menunjukkan kamu percaya kan ada Yesus itu punya saksi, punya mujizat. Ya, berarti jelas dong kalau dia utusannya Allah, punya Tuhan gitu. Ya, ya sudah, saya juga gitu. Nabi Muhammad tuh ngaku utusan, ngaku nabi. Ya, kalau ingin tahu saksinya wakafa billahi syahida. Makanya saya iman sebagai utusannya Allah. Nah, kamu beriman kamu bahwa Yesus itu punya Tuhan, penyampai firman, dan dia utusan. Beriman kamu? Nah, yang makanya dibuktikan yang megang kuasa di bumi di surga siapa? Ya Tuhannya Yesus. Makanya dia ketika menghidupkan Lazarus, dia berdoa menyengadah tangannya, ya Bapa, karena di sini banyak orang, biar mereka tahu bahwa aku ini utusanmu, berikan aku mujizat. Akhirnya menghidupkan Lazarus. Berarti yang berkuasa siapa di situ? Kan gitu kan ya? Lalu dia diutus oleh Tuhannya ke Israel. Hanya satu kaum. Dia tidak berhasil berdoa, minta diselamatkan. Siapa yang berkuasa berarti? Hah? Ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya, yang berkuasa di bumi ini Yesus atau Tuhannya? Ini sehingga kalau kamu nanya, siapa yang berkuasa di bumi dan di surga? Tuhannya para nabi, termasuk Tuhannya Yesus. Itu jawaban saya. Kalau kamu katakan Yesus, buktinya Yesus masih berdoa kepada Tuhannya. Ada nggak orang yang lebih kuasa daripada Tuhan itu? Hah? Wong Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan tersebut. Oke, kamu bilang Tuhannya Yesus. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, Tata, dia telah bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti saat ini Yesus itu Tuhan, Tata. Baik dulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Mau kamu sangkal bagaimanapun, Yesus itu tetap Tuhan. Oke, telah diberikan. Yang memberikan siapa? Coba. Karena gini ya, bahwasanya ketika ada orang itu telah diberikan, terus ditanya masalah kekuasaan, tentu saja tidak ada yang lebih kuasa daripada Tuhan. Buktinya Yesus sendiri diberi kekuasaan.
Maksudnya apa? Kuasa diutus untuk Israel. Maka dia kuasa, dia itu orang yang paling kuat di seluruh dunia itu Yesus di zamannya masing-masing. Para nabi itu paling mulia, paling sempurna, paling kuasa karena dia utusannya Allah di zamannya masing-masing. Ini bukan tentang siapa dan siapa, Tata. Ini bukan tentang Tuhan dan Tuhan. Ini tentang sebuah kesatuan. Orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan. Ini tentang sebuah kesatuan. Yang dimana contohnya kalau kamu bisa lihat matahari. Matahari itu satu. Tapi bisa jadi 3. Contohnya apa? Dia mengeluarkan cahaya, dia mengeluarkan api, dan dialah matahari itu sendiri. Itu dia. Cahaya itu gunanya untuk menerangi seluruh lapisan bumi. Apinya yaitulah untuk menghasilkan cahaya. Dan dia matahari tersebut, matahari itu juga. Tapi kalian sulit mengerti, sulit memahami. Bukannya sulit gitu ya. Gini loh ya. Saya Islam mengimani Nabi Muhammad sesuai pengakuan dia. Ya. Baik itu ada mukjizat, penyampai firman, diutus oleh Tuhannya. Setelah saya teliti, Yesus juga seperti itu. Makanya saya itu teliti. Lalu saya cari sejarahnya. Oh, ternyata pusatnya Kristen itu ketika Yesus tidak ada. Yang mana ajaran saat itu di luar Israel. Coba kamu tanya ke Jawis, Billy gitu. Memang mereka penyembah pagan. Inti dari pagan itu menyembah yang bukan Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka tidak menyembah Tuhan? Lo mau tahu dari mana? Wong orang mengenal Tuhan itu dari utusan. Contohnya Yesus mengenalkan Tuhannya. Nabi-nabi sebelum Yesus itu sama mengenalkan Tuhannya, mengaku utusan. Sehingga orang-orang di luar Israel itu mentuhankan yang bukan Tuhan. Tapi mereka punya iman bahwa Tuhan itu bisa turun, menjelma. Seperti dewa-dewa, ya dewa ini menjelma jadi manusia ini. Nanti manusia ini dituhankan juga. Diberi kuil, lalu dijadikan patung. Sehingga kalau kita nanya, kenapa kamu mentuhankan patung? Oh indah, ini dewa ini. Loh kan dia manusia. Iya, tapi manusia jelmaan dewa ini. Nah, ketika saya nanya ke Kristen, kenapa kamu mentuhankan Yesus? Wong Yesus itu manusia. Iya. Tapi dia itu trinitas lah, firmannya jadi manusia. Ada yang mengatakan Tuhan biar bisa dilihat, maka dia mengambil rupa lah. Nah, ini kan kalau kita teliti akan ajaran di luar samawi kan. Coba kamu tanya ke Yahudi, ada nggak Tuhan-Tuhan yang dikenalkan para nabi itu seperti itu? Tidak ada. Lalu dari mana asalnya Tuhan jadi manusia itu? Di luar Israel atau di luar ajaran samawi. Nah, Islam karena Islam itu samawi, ya sama seperti Israel. Kan gitu kan? Samawi itu apa? Samawi itu ajaran dari langit, caranya utusan ini yang menyampaikan firman. Gitu loh. Maka disebut samawi. Nabi Muhammad menerima firman, disampaikan kepada umatnya. Yesus segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Musa mendapat Taurat, disampaikan pada umatnya, maka disebut samawi. Gitu loh ya. Sehingga kalau kamu teliti di mana ketuhanan Yesus itu, coba kamu cari, pasti nanti dalilnya itu bukan dalam kitab. Andai kan ada dalil dalam Alkitab, maka Yahudi yang percaya duluan itu pastinya. Wong Yesus sendiri tidak ada. Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu satu kesatuan. Atau 3 pribadi, tidak ada. Esa. Atau Yohanes 17 itu, mengenal engkau satu-satunya Yesus, dan mengenal Yesus yang kau utus. Ya sudah kan, jelas kan? Ya. Berarti kalau sudah mengenal satu-satunya, yaitu Tuhan, dan mengenal Yesus yang kau utus, apa bedanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba. Jadi menurut saya lebih gampangnya teliti ajaran itu. Saya ini kok mentuhankan Yesus ya. Emangnya Yesus itu pernah nggak dia itu menjadi Tuhan atau mengaku Tuhan? Diteliti kan tidak ada. Yang ada itu utusan kan, penyampai firman gitu ya. Terus kira-kira selain ajarannya Yesus dan ajaran samawi, ada nggak yang mentuhankan manusia? Banyak ternyata ya. Ajaran-ajaran pagan itu ya. Nah, berarti Anda itu arah kemana? Ke pagan atau ke samawi? Bisa diteliti itu. Ya. Sekarang gini, oke. Misalnya ada dalil, Yesus anak Allah. Nah kalau kita baca sejarahnya, ya jelas. Walaupun tidak mengaku, dia orang Israel. Ya, Israel kan disebut anak Allah. Pertanyaannya, kenapa disebut anak Allah? Tahta apa alasannya? Karena kaum pilihan, umat pilihan. Tahta apa? Kenapa disebut umat pilihan? Karena Allah mengutus nabi-nabi bertahap untuk mereka. Banyak nabi-nabi. Nah ditinggal nabi ini, diganti nabi satunya, terus. Walaupun ditolak, tetap Allah ngutus. Karena pilihan. Tapi kamu harus tahu, kaum yang dulunya ditinggikan akan direndahkan. Maksudnya apa? Israel itu ketika Allah mengutus nabi-nabi bergantian untuk mereka, itu masih pilihan. Tapi ketika direndahkan, kata-kata rendah itu Allah tidak akan mengutus lagi kepada mereka. Itu. Jadi kalau kamu cuma mengatakan Yesus itu anak Allah, kamu teliti yang dimaksud anak Allah itu apa? Ya, orang yang membawa kedamaian disebut anak Allah. Salomo disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Jadi kalau kamu cuma mengatakan Yesus anak Allah, iya saya tahu. Tapi kamu harus tahu yang dimaksud anak Allah itu apa.
Terus kata kalau di dalam Islam anak Allah itu kalau kamu libatkan zaman ke sekarang apa? Hambanya Allah. Hambanya Allah. Karena kata-kata hamba itu orang yang dekat kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Contohnya Allah kasih sayang kepada dia karena dia dekat ibadah kepada dia. Sehingga dia orang itu menjadi kekasihnya. Maka disebut hamba. Kalau zaman dulu kekasihnya, anak Allah. Israel dicintai oleh Allah karena umat pilihan, karena Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka. Allah mengutus anaknya, berarti dua-dua Tuhan. Itu konsepnya dari mana, Pak? Coba ditunjukin ayatnya, Pak. Karena setahu saya itu tidak ada buktinya, Pak. Coba tolong dibuktikan, Pak. Kalau dua-dua itu Allah. Ya makanya Bang, kata-kata dua-duanya itu berarti Tuhannya ada dua. Yang diutus Tuhan, yang mengutus Tuhan juga. Sama saja dengan gitu, nanti tidak mau. Oh enggak, maksudnya itu jadi satu nantinya, kembali lagi ke asalnya loh. Kembali ke asalnya gimana? Wah memang Yesus ada di dunia, ya Tuhannya ada di surga kalau dalam Bible. Nah, gitu. Memang dua kan. Makanya kata di dalam Alkitab itu ya, pengutus tidak sama dengan yang diutus. Nah, kan gitu. Nggak ada kebenaran itu. Itu cuman cerita dongeng yang dibikin-bikin aja itu karangan manusia itu. Kan kita bisa lihat Yohanes pasal 13 ayat 15 sampai ke 17 itu. Sebenarnya banyak lah buktinya ini. Tapi apa Kristen-Kristen ini mau mengakui apa enggak? Yang pasti nggak mau mengakui. Kalau dia seandainya dia Allah, ya kan? Nah itu kenapa dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ya kan? Kasihan betul ini Kristen-Kristen. Nah, biar nggak apa-apa, saya ngikutin analogi berpikir kamu ini, Tata. Kalau misalnya kamu bilang Kristen itu dulunya adalah penyembah kaum pagan atau berhala, pertama yang kita ketahui itu adalah tata cara ajarannya, Tata. Bagaimana? Kalau berhala, kaum pagan, ataupun ajaran iblis lah kita bilang ya, pasti di dalamnya termasuk bagaimana cara membunuh, bagaimana cara berbohong, bagaimana cara menyembah berhala, menjadikan sesuatu itu lebih suci daripada Allah, bagaimana kita lebih memuliakan benda-benda, itu baru namanya berhala, Tata. Tetapi, kalau di dalam ajarannya kamu diajarkan untuk saling mengasihi, bahkan mengasihi musuhmu, itu bukan berhala, Tata. Itulah Allah itu sendiri. Kalau kamu diajarin untuk berbuat kejahatan di dalam ajaranmu, itu jelas baru berhala. Jelas sekali itu berhala. Yang kamu disuruh untuk membunuh, kamu disuruh untuk berzina, kamu disuruh untuk bercerai, kamu disuruh untuk memukul istrimu, itu jelas berhala. Jadi kamu buktikan bagaimana cara membunuh, bagaimana cara berbohong, bagaimana cara menyembah. Coba, kami menyembah siapa? Kan kami menyembah Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, yaitu Allah. Gitu loh. Ada nggak kami itu diperintah untuk menyembah yang lain? Nggak ada. Kan sudah saya katakan, maksudnya pagan itu menyembah yang bukan Tuhan, mentuhankan yang bukan Tuhan. Contohnya menyembah patung, yang mana patung itu dulunya manusia, Dewa Krishna ya. Kan di kuilnya ada kan Dewa Krishna itu. Nah Krishna itu dulunya manusia, tapi manusia jelmaan Tuhan, Dewa Wisnu. Gitu loh. Nah, mari kita buktikan coba. Bagaimana kamu mau membuktikan? Misalnya apa? Kami menyembah apa? Coba membunuh misalnya. Yang mana ayat yang mana kamu? Mengasihi musuhmu. Nah, kalau perang tidak ada kasih itu. Daud berperang. Banyak ayat-ayat perang dalam Alkitab. Sehingga ada ayat-ayat perang. Nah, ketika dalam Islam ada juga peperangan, ada ayat-ayat perang. Makin di hadis itu, nanti kamu itu kalau kamu berangkat perang, kata Rasulullah, nanti kamu akan bertemu dengan biara-biara, banyak pepohonan, jangan kamu rusak. Jangan mengganggu orang lain. Dan jangan membunuh perempuan di medan perang. Tidak boleh membunuh budak. Anak kecil tidak boleh. Jadi perang itu cuma di medan perang. Selain itu ya sudah. Bahkan di medan perang tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh budak. Tapi coba kalau di dalam kitab itu, ya barang siapa yang menyembah Tuhan lain, ya bunuhlah perempuan, tua, muda, anak kecil. Coba. Ya. Jadi kalau kita bahas perang, kita harus tahu konteksnya. Perang itu dengan siapa? Kafir. Kafir itu ada berapa? Kafir harbi, berarti ketika perang. Karena mereka pasti yang akan membunuh kita. Makanya boleh kita membunuh mereka. Tapi kafir dimi, maka lindungi. Bahkan di zamannya Rasulullah ketika tidak ada keadilan ya. Ada di gubernur mana, datang ke Rasulullah, saya orang Yahudi, ini tidak adil, ini saya begini. Langsung oleh Rasulullah dicambuk orang itu, orang Islam itu. Karena membuat dolim kepada orang Yahudi. Begitu juga kata Rasulullah, barang siapa yang mendolimi kafir dimi,
maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi kami itu, kalau memang itu kafir dhimmi, maksudnya bukan dalam perang. Contohnya di Indonesia, kita bertetangga dengan kaum yang bukan Islam, maka kami diperintahkan berbuat baik. Kalau kami mendolimi dia, maka ini saya tidak akan masuk surga. Lalu di mana? Coba, kamu cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang menurut kamu itu tidak baik. Coba, akan saya jelaskan. Langsung buktikan saja, tidak usah langsung menyimpulkan kamu itu menyembah ini, tata ini. Langsung buktikan. Karena saya itu menguasai Islam itu, tidak nanggung itu. Ya, silakan. Jadi misalnya mau dialog dengan saya, ya, itu langsung bukti saja, langsung pakai dalil itu. Karena kalau tidak seperti itu, nanti orang-orang non-Muslim itu biasanya ya menilai Islam itu tidak sesuai yang mereka yakini. Maksudnya yang tidak sesuai yang mereka ketahui. Islam dituduh gini-gini. Makanya tugas saya itu silakan mau bertanya apa saja. Oke, tidak usah dialog, tidak usah debat. Kita berbagi ilmu saja dengan sopan, dengan baik gitu. Ayo monggo. Makanya saya sering, kalau ingin belajar, mau bertanya Al-Quran, hadis, ajaran Islam, silahkan bertanya. Daripada langsung, lihat lo agama kamu, lihat lo kitab kamu, gini. Lo apa itu? Lo di situ nggak ada dijelaskan di medan perang, Tata. Oke, silahkan. Ya, silahkan ayatnya langsung. Surat Taubat. Coba, surat Taubat. Nanti ayat 29 gitu. Makanya, gini aja ya, surat apa, ayat berapa, silahkan. Saya jelaskan itu ya. Nanti dengan asbabun nuzulnya, kalau ada asbabun nuzulnya, dengan tafsirannya ya, dengan penjelasannya. Makanya kalau debat dengan saya itu ya langsung saja pakai ayat. Ternyata di Islam tuh gini, Tata, ini loh ayatnya. Atau saya yang salah, coba kamu jelaskan. Langsung gitu aja ya. Iya, bahkan itu udah dijelaskan sama Ustadz Khalid Bosalama kan, bunuh. Sekarang kalau kita mau berpikir Om ya, misalnya kami itu membunuh orang kafir apa sebab apa. Nah, tentu saja kalian itu, karena Islam itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diperintah. Misalnya ada ayat, bunuhlah orang kafir, otomatis Anda ini pasti saya bunuh. Maksudnya apa? Orang-orang yang bertetangga dengan saya, karena saya itu perintah Allah. Karena orang Islam itu tidak mau melakukan sesuatu yang tidak diperintah, dan akan melakukan sesuatu yang diperintah. Otomatis, di Indonesia ada orang kafir itu, karena ada perintah membunuh. Nah, buktinya, kami memakai hadisnya Rasulullah, bahwasanya bersosial dengan baik kepada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Bukan kafir yang berperang itu. Kecuali ada orang kafir misalnya kayak Belanda nyerang ke sini. Ya, kalau kita tidak melawan, bagaimana nasib apa? Saudara-saudara kita, perempuan-perempuan kita. Ya, baik itu kakak kita misalnya, adik kita yang perempuan, gimana nasibnya? Ditindas kan? Maka kita diwajibkan perang untuk melindungi negara, melindungi sesama saudara, melindungi umat Islam, melindungi saudara kita. Nah, itu namanya harbi. Lah berarti kamu nggak mengikuti sunnah Rasul, Tata. Berarti kamu nggak mengikuti apa anjuran dari Muhammad. Itu kan saya sudah melakukan anjuran Nabi Muhammad. Kalau kafir dhimmi, lindungi mereka, berbuat baiklah kepada mereka, jangan ganggu mereka. Bahkan kalau kamu mengganggu mereka, mendolimi mereka, kamu tidak akan mencium bau surga. Sehingga saya tidak berani mengganggu mereka. Sehingga kalau saya itu bersahabat dengan mereka, gitu loh. Dan ini sudah mengamalkan saya. Kalau ada perintah bunuh, otomatis tidak ada orang kafir di mayoritas Islam. Tapi buktinya, di Arab Saudi saja banyak orang-orang di luar Arab itu kerja ke sana jadi pembantu atau jadi apa saja, sekolah misalnya. Ya, aman mereka itu. Karena memang oleh Rasulullah itu kafir dhimmi wajib dilindungi gitu loh. Nah, sekarang bahasa lama, misal saya tuh, misal ada di grup ini, saya nanya, kalau memang dengan perang, coba perang yang mana? Dari perang zaman Rasulullah, perang Uhud, perang Badar, Badar Kubro, perang Hunain, perang Qainuqa, perang Jumatul Jandal gitu ya. Perang banyak itu. Coba sebab-sebabnya, kan ada semua kan? Bukan Islam yang memulai kan? Nah, lalu yang mana? Kalau memang ada perintah, memang pernah ada. Allah menurunkan ayat untuk memerangi mereka, tapi itu pun mereka itu raja. Yang mana sebelum turun ayat itu memang berperang sudah. Ya, apa? Romawi. Romawi itu ibaratkan sekarang ya, Amerika, Persia itu Rusia. Nah, Indonesia, Arab itu Indonesia. Kan tidak kuat kan? Tapi kan itu perintah Allah. Bahkan sebelum ayat itu pun sering kok Indonesia atau Arab bertemu di jalan ketika mau memerangi Persia, ketemu dengan pasukan Romawi berperang, udah biasa itu. Dan di ayat itu dijelaskan sebagai hukuman untuk mereka, karena mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Kan gitu kan? Kriteria untuk membunuh, Pak. Bagian ada kriteria khusus untuk membunuh. Kalau di medan pertempuran, medan peperangan, bukan ujuk-ujuk langsung dibunuh, salah itu. Kami diperintahkan membunuh kalau komunitas itu muslim semua, apanya yang mau dibunuh. Kami juga punya aturan, jika ada orang-orang kafir yang meminta perlindungan darimu, maka berilah perlindungan. Ada aturan mainnya, nggak asal ngomong aja ya.
Oke, di sini saya simpulkan aja dulu ya, bahwa tuduhan Pendeta Saifuddin dan Mr. Gun ini yang mengatakan orang Islam itu suka membunuh ajarannya, berarti dengan posisi ini tertolak semua gitu loh. Berarti Pendeta Saifuddin dan Mr. Gun ini yang mengatakan orang Islam itu suka membunuh, berarti sudah dibantah dengan argumen dari orang Islam itu sendiri. Di sini sudah dinyatakan bahwa membunuh itu ada alasannya, ada dalilnya yang sudah diperintahkan di dalam Islam itu sendiri. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.